Di cuaca panas kayak di sebagian wilayah di tanah air, emang paling pas kalau neguk segelas es cendol atau es cincau. Selain bisa bikin tenggorokan langsung nyes dan badan jadi lebih segar, minuman ini juga dipercaya bisa ngilangin panas dalam karena bikin adem di perut. Namun kita harus tetap waspada guys, karena ada segelintir pedagang nakal yang nyampurin bahan non-pangan yang bisa membahayakan bagi tubuh. Apa bahan berbahaya itu dan bagaimana dampak terburuknya? Saudara simak Buser Investigasi. Kacau, ramuan ngawur es cendol cincau. Tonton yang lengkap ya. Akhir pekan gini, paling asoy jalan-jalan nikmatin cerahnya pagi bareng teman or keluarga. Bener gak guys? Tapi udah jalan lumayan jauh, capek juga ya. Dan butuh energi tambahan nih buat nyegerin badan. Terus udara juga lumayan panas. Rasanya gak dosa deh kalau nenggak segelas es cendol nih misalnya. Selain nyegerin, cendol juga dipercaya bisa bikin perut adem. Tapi aman kan ya kalau dikonsumsi? Lah cendol mah aman banget untuk dikonsumsi. Walau tetap harus hati-hati ya teman-teman. Karena ada info nggak ngenakin seputar es cendol yang diproduksi segelintir oknum pedagang cendol nakal yang mengoplos kandungan zat berbahaya ke dalam cendolnya. Waduh, zat berbahaya apaan tuh? Bisa terima pesanan nggak, Mbak? Ya udah biasa sih kalau masalah pesanan udah biasa. Oh iya. Sambil boleh ya mas? Boleh. Iya. Nah ini daun pandan ini buat apa, Mbak? Ya ini buat pewarnanya mas. Warna makanannya. Terus nanti juga kan aroma pandannya juga buat cendolnya kan jadi kerasa wangi gitu mas. Banyak juga ya, Mbak ya pandannya, Mbak ya? Ya ini kan untuk sekali masakan kan kebetulan kita ini buat stok juga mas. Minimal pandan berapa, Mbak? Berapa banyak ini? Ini untuk sekali masakan itu ada 3 kilo 3 kilo pandan. Ada pesanan nih, Mbak, yang 50 itu buat hajatan saya. Nah, cukup nggak nih pandannya? Cukup bisa? Iya. Oh, bisa digabungin berarti Bisa. proses pembuatannya? Bisa. Untungnya si Mbak ini cukup terbuka dan nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi tahu-tahu ada hal berikutnya yang justru bikin kami nganga. Ini apa ini, Mbak? Ini kapur mas. Kapur batu kayak gitu? Iya. Ini. Oh, pakai batu kapur ya, Mbak? Iya. Ini kan nanti untuk campuran buat ngeblender pandannya itu. Heeh. Ini dimasak dulu. Oh, memang harus pakai ini ya, Mbak ya? Iya. Biar apa, Mbak? Kalau pakai ini kan dia nanti cendolnya jadi kenal mas. Tapi langsung mendidih kayak gini, Mbak? Iya. Ini harus ditunggu agak dingin dulu baru dipakai. Jadi panas ya ini, Mbak, berarti, Mbak? Iya. Terus ini kalau pakai air dingin kan nggak matang ya. Dia harus pakai air panas biar mendidih. Tapi memang harus pakai ini ya, Mbak ya? Lazim ya pakai ini ya? Udah lazim. Ini kan banyak buat campuran ini juga mas, buat kayak bikin makanan-makanan yang lain juga banyak pakai kayak gini. Jadi untuk ininya juga mengenyalkan. Kalau nggak pakai ini? Kalau biasanya kalau kita nggak pakai kayak gini tuh cendolnya itu gampang putus mas. Jadi untuk stok itu nggak bisa, hancur. Batu kapur alias gamping, sebuah bahan campuran untuk membuat cendol yang sulit dicerna akal nalar. Batu kapur yang udah jadi bubur itu dilarutin ke air untuk masuk ke proses lanjutan. Oh, dicampur di sini ya, Mbak ya? Iya, ini kan buat blender pandan itu mas. Jadi dicampur pakai air biar bisa di blender. Berarti nggak pakai air biasa gitu? Iya, kalau ini kan kalau cuma kita langsung campur kapur sama pandannya kan dia nggak bisa jalan blendernya mas. Jadi harus pakai air ini kayak gini dulu. Oh, karena itu terlalu Terlalu kental.
blendernya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Justru ininya airnya yang lebih banyak ya mbak ya? Iya, jadi di sini kan dia pas ngeblender kan gampang. Walah, asli speechless nih lihat yang beginian. Itu air kapur plus daun pandan di blender jadi satu. Campuran air kapur dan daun pandan yang tuntas digiling inilah yang nantinya akan membentuk adonan cendol bertekstur lebih kenyal. Ini jadinya kayak gini. Jadi sampai berbuih kayak gitu ya mbak ya? Kalau nggak berbuih dia malah nggak bagus kapurnya mas. Jadi untuk nanti dimasak dia jadi nggak kenyal. Racikan daun pandan ini lanjut ditambahkan bahan-bahan pembentuk adonan cendol. Lalu diaduk-aduk terus sampai adonan tepung beras tercampur rata. Nah, yang jadi problem bukan proses ini, tapi Lah ini apa lagi nih mbak? Oh ini buat penambahan warna aja. Karena kalau cuma pakai pandan kan warnanya kurang bagus mas, nggak cerah. Biasanya kan kalau masyarakat beli kan lebih senangnya tertarik warnanya yang cerah-cerah. Jadi mas. Nah dari pandannya sendiri kan warnanya nggak cerah, cuman ketemu wanginya gitu. Banyak juga berarti ya mbak penggunaannya ya? Ya malah nih kalau makin ngejreng warnanya ya makin bagus hasilnya mas. Lah terus itu pewarnanya pewarna apa mbak? Ya ada banyak mas pewarna, di mana-mana mah banyak. Ini untuk masakan ya segini porsinya mas. Oh masih ditambahin itu lagi mbak, pewarna lagi mbak? Iya kan ini tadi warnanya kan pucat tuh mas. Nggak justru ditambahin apa? Pandannya? Pandannya kan cuma buat ini aja, pewarnanya aja. Ini kalau untuk jadi cendolnya itu ya berkisar 30-an mas, 30 kilo cendol. ngeri sob, nyampurnya itu loh, nggak pakai takaran belas. Lanjut proses pengentalan dengan cara perebusan. Adonan wajib diaduk terus non-stop. Tujuannya agar tidak ada gumpalan saat pengentalan berlangsung. Nyala api pun harus tetap terjaga agar tidak gosong di bagian dasarnya. Durasinya cukup panjang, paling nggak 2 jam lebih lah, sampai cendol matang dan mengental sempurna. Ini proses masaknya aja lama loh mas, Sampai? sampai 2 jam sendiri. Jadi ini diaduk-aduk terus. Selama itu mbak? Iya, biar ketemu tanaknya gitu mbak. Apalagi kalau ini kan pakai pewarna itu tadi ya. Kalau nggak tanak dia cepet ini warnanya langsung luntur. Nunggu adonan cendol matang, si mbak gercep bikin santan kelapa. Di sini sih nggak ada yang aneh. Tapi yang jadi pertanyaan, tuh kulit kelapa kenapa nggak dikerok ya? Ini untuk sekali produksi itu biasanya 35 kelapa. 35? Iya, Banyak juga ya berarti ya mbak? iya. Lah yang dipakai biasanya kelapa yang apa? Yang tua, muda atau apa? Kalau untuk lebih bagusnya sih yang setengah muda, setengah tua seperti ini. Tapi kalau misalnya yang kayak gini nggak ketemu, dicampur yang tua juga nggak apa-apa. Tapi ini kok nggak kupas mbak kulitnya? Kalau dikupas kan makan waktu mas. Soalnya ini kan posisi produksinya banyak. Kalau dikupas semua, ya kapan lagi. Proses yang cukup lama hingga cendol mengental dengan sempurna. Panjang juga prosesnya bikin cendol ini, yang besokannya akan dijual ke konsumen. Tapi jangan khawatir teman-teman. Tidak semua kok oknum pedagang es cendol mencampuri zat-zat dan bahan-bahan yang berbahaya terhadap makanan tersebut. Intinya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jika apa yang kita tuai itu selalu baik, insya Allah Allah akan membalaskan kepada kita hal-hal yang baik juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.